Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina al-Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khairul anam wa syafi'una yawm az-ziham wa khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabil kiram. Alhamdulillah, kaum muslimin, kaum muslimat sedang salat asar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu dalam majlis Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza marartum bi riyadil jannah faqta'u wa ma rawdatul jannah ya Rasulullah hilkatudz dzikr." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu melewati taman-taman syurga Allah, maka berhenti sebentar. Apa taman syurga Allah itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, hilkatudz dzikr, yaitu majlis-majlis ilmu. Ya. Majlis ilmu adalah majlis Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, bahawa setiap pagi dan sore 70.000 malaikat itu mencari majlis-majlis zikir. Pagi dan sore malaikat-malaikat 70.000 jumlahnya itu mencari majlis-majlis zikir. Kemudian dia mendatangi majlis zikir itu, dia menghamparkan sayapnya dan mendoakan kepada orang yang hadir dalam majlis itu. Yang pertama, malaikat memintakan ampun terhadap dosa-dosa yang hadir dalam majlis itu. Yang kedua, bahawa malaikat itu meminta kerahmatan, kasih sayang Allah kepada orang-orang yang berada dalam majlis zikir itu. Makanya kalau dalam majlis zikir ini, kalaupun mengantuk ya, tidur ya, maka enggak apa-apa, tidur aja, enggak usah dilawan ya. Sebab apa? Sebab memang majlis zikir itu tetap dia mendapatkan yang empat itu kan yang kita ceritakan. Yang pertama, malaikat menghamparkan sayap di atas kita sekarang, kemudian diturunkan ketenangan, ya, betul-betul tenang dia kan, sampai enggak nampak lagi Ustaz saking tenangnya, ya, tenang gitu. Sebab ketenangan itu enggak didapatkan di tempat lain, ya, hanya dalam majlis zikir. Makanya dalam majlis zikir itu banyak orang yang tertidur itu biasa, ya, enggak usah merasa malu, ya. Mungkin dengan capeknya, ya, kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikatnya, coba lihat hambaku, dia sibuk dengan dunianya, kemudian membuat dia capek dengan dunianya, tapi dia masih datang juga ke majlisku, kata Allah, ya, walaupun dia tertidur, tetap dia mendapatkan yang empat itu. Dihamparkan malaikat sayapnya ke atasnya, diturunkan ketenangan, dia diliputi dengan kasih sayang Allah, dan dia dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tidur, tetap Allah membangga-banggakannya. Tentu yang wajahnya, yang matanya terang, tentu lebih dibanggakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Okey. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita yang senantiasa kita rindukan, dan mudah-mudahan kita mampu untuk mencontoh akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita masuk kepada akhlak yang tertinggi itu, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu zikrullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamathalil hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir, seperti perumpamaan orang yang hidup dengan yang mati. Coba bayangkan. Kalau orang tidak berzikir kepada Allah, seolah-olah dia mayat berjalan. Kan ini Nabi sendiri yang mengumpamakan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Siapa yang berpaling kepadaku, daripada aku tidak mengingatku, kata Allah, maka aku berikan kehidupan yang sempit dalam kehidupannya, dan nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Kemudian dia berkata, "Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta, sedangkan ketika di dunia kami bisa melihat?"
Kata Allah Subhanahu wa taala, sebab kamu banyak melupakanku. Ya. Fadzuqul azab. Dalam ayat itu apa? Dalam surah Sajadah. Mana kafin? Ya. Ya. Dalam surah Sajadah itu dikatakan, maka rasakanlah azab itu, kata Allah, dan kami melupakan kamu seperti mana kamu melupakan aku ketika di dunia, kata Allah. Makanya enggak main-main. Jangan sampai kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita telah membicarakan tentang tingkatan-tingkatan zikir kepada Allah, yaitu yang pertama zikir lisan. Mesti kita membasahi lisan kita dengan zikir kepada Allah. Kalau bisa ya, sama-sama sekarang nih supaya enggak hilang hilang kantuknya ya. Sama-sama. Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah. Sama-sama coba. Coba bayangkan ya, berzikir kepada Allah saja kita malu-malu, ya. Tapi ketika menonton sepak bola, ketika gol itu mungkin satu belu ini tenggelam semua, gol katanya. Tapi ketika Allah, Allah, makanya kita harus berani, maksudnya harus kita nampakkan, kita nggak ada istilah sombong kalau orang mengingat Allah tuh nggak ada. Sebab ketika orang mengingat Allah, berzikir kepada Allah, disitulah letak dia ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu tidak sombong, tidak takabur, tapi ketika dia mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, itulah bentuk ketawaduannya. Sebab dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sekali-kali kita merasa ragu untuk berzikir kepada Allah. Ini kadang-kadang itu tadi dipimpin oleh Imam Afdalul Dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia pun la ilaha illallah. Enggak keluar suaranya. Makanya semestinya dia ketika dia berzikir kepada Allah, ya Allah tolong saya ya Allah, tidak ada Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah saya melainkan hanya Engkau ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu maksudnya. Tidak ada yang bisa menyembuhkan sakit dada saya, sakit hati saya melainkan hanya Engkau ya Allah, ya? Makanya cepat mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Ketemu orang yang menyakiti kita, ya, kan banyak kadang-kadang dalam hati gitu. Ketemu orang tuh kita baca la ilaha illallah. Jangan, kalau kita tidak mengucapkan kalimah itu tambah sakit hati dia dengan orang itu. Makanya tidak ada yang bisa mengobati hatiku melainkan hanya Engkau ya Allah. Tidak ada yang bisa menjaga hatiku melainkan hanya Engkau ya Allah, ya. Makanya semangat dikit ya. Oke. Zikir lisan. Nabi SAW menyatakan arba'ul kalam ahabbu ilayya mimma tala'at alaih syams. 4 kalimah yang lebih aku cintai berbanding apa saja yang disinari oleh matahari, kata Nabi. 4 kalimah itu lebih aku cintai berbanding apa saja yang disinari matahari. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Coba sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semangat. Walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah
walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Engkau ya Allah, subhanallah, hamba-Mu ini ya Allah banyak berdosa, kotor hamba ya Allah. Engkau maha suci ya Allah, yang bisa mensucikan hamba daripada dosa ini hanya Engkau ya Allah. Subhanallah walhamdulillah, banyak kami bersyukur kepadamu, memujimu ya Allah dengan nikmat-nikmat-Mu ya Allah, nikmat anak, nikmat harta, nikmat rumah, banyak nikmat-nikmat yang kita rasakan. Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Ya Allah, tidak ada yang bisa memberikan semua itu semua melainkan Engkau Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki, Ya Ghani Engkau yang maha kaya, Ya Mughni Engkau yang mengayakan lagi. Hanya Engkau ya Allah, tidak ada Tuhan yang mampu untuk memberikan itu semua melainkan hanya Engkau ya Allah. Allahu Akbar, yaitu dengan apa? Dengan kemahabesaran Allah. Ya, Allah maha besar, Allah maha mampu untuk melakukan itu semua. Makanya kita harus ya membiasakan untuk mengucapkan 4 kalimah ini, sebab 4 kalimah ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia hancur, tapi kalimah ini tidak pernah hancur. Malaikat-malaikat yang jumlahnya triliunan di langit itu semua berzikir kepada Allah. Ini zikir sama-sama bid'ah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malaikat tu jumlahnya triliun dan mereka berzikir kepada Allah. Di antara malaikat tu ada yang berzikir subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, triliun. Bukan sedikit, jumlah manusia ini sedikit. Dalam hadis Imam At-Tirmidzi, kalau dikumpulkan seluruh manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, binatang, semuanya itu, ikan yang ada di lautan, dikumpulkan semua jumlahnya berbanding malaikat yang ada di langit pertama, baru 1/3 jumlahnya berbanding malaikat yang ada di langit pertama. Dikumpulkan, digabungkan jumlah makhluk yang ada di bumi dengan malaikat yang ada di langit pertama, berbanding malaikat yang ada di langit kedua, baru 1/3 jumlah yang dengan malaikat yang ada di langit pertama itu, dengan manusia semuanya, dengan tumbuh-tumbuhan binatangnya, dibandingkan dengan malaikat yang ada di langit kedua, baru 1/3 jumlah itu. Begitu seterusnya. Kalau seandainya untuk beribadah, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah malaikat yang triliun itu, enggak perlu Allah dengan manusia ini. Enggak perlu dengan manusia ini. Makanya manusia ini dia harus sadar, dia yang harus membanyak memuji Allah. Hampir seluruh dunia ini diperuntukkan untuk manusia, lalu dia enggan untuk mengucapkan kalimah Allah. Alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi ditundukkan oleh Allah untuk manusia. Allah anugerahkan nikmat zahir dan nikmat batin untuk manusia. Coba bayangkan, makan untuk manusia, malaikat enggak makan. Ya. Coto Makassar, apa lagi? Pisang apa? Pisang hijau, apalagi semua masuk, cendol, ya, ya, subhanallah, semua masuk, ayam masuk, kambing masuk, sapi masuk, udah bertengkar di dalam semua. Coba bayangkan ganasnya manusia ini. Kalau Zaiduddin MZ mengatakan sampai batu dia makan, semen dia makan, ya, sampai kabel-kabel dia makan. Manusia oh dahsyat Allah, ya, disuruh jaga hutan jadi orang hutan. Oh itu dahsyat manusia itu. Makanya ya Allah, makanya manusia banyak memuji Allah, yang Allah inginkan kita memujinya. Itu yang Allah inginkan. Sedangkan nikmat ini berapa banyak kita dapatkan, ya. Maka lisan ini senantiasa memuji Allah, senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita telah membicarakan zikir jiwa, zikir nafas. Zikir jiwa ini dia adalah al-juhd wal ana. Jiwa ini berzikir itu, yang kedua kan, yang pertama zikru, ya,
Apa namanya? Al-lisan. Al-lisan. Yang kedua zikir an-nafas. Zikir an-nafas. Zikir an-nafas ini adalah al-juhud. Al-juhud wa thana. Al-juhud maksudnya jiwa itu kalau dia berzikir, dia bersungguh-sungguh, itu tuh zikir. Ini kadang-kadang doa aja ngantuk. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah. Ya Allah, enggak ada kesungguhan. Seharusnya dia berdoa tuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ud'uallah wabku wa illam tabku tatabakau. Berdoalah kamu kepada Allah dengan menangis bersungguh-sungguh. Kalau kamu enggak mampu menangis, berusahalah menangis. Maksudnya apa? Gimana? Pura-pura menangis. Ya, pura-pura menangis itu, ya Allah, tolonglah ya Allah, ampunkan dosa hamba ya Allah, kabulkanlah semua permintaan hamba ya Allah. Mencoba untuk menangis. Artis aja latihan menangis. Ya, Ustaz pernah ngelihat syuting film kan? Memang dia menangis. Enggak ada dikasih bawang itu hanya membantu aja. Tapi dia memang menghayati film yang dia lakonkan itu, dia memang dia menangis. Kemudian kata kameramennya atau ketika sutradara cut, enggak jadi menangis lagi. Karena sering diulang menangis dia. Kenapa dia menangis? Kenapa diulang terus? Nangis dia. Udah capek dia. Ternyata memang dia mencoba untuk bagaimana dia menangis, sehingga keadaan yang ada itu membuat dia menangis juga. Makanya kalau jiwa itu berzikir, dia bersungguh-sungguh. Kemudian Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh pada kami, di jalan kami, maka kami tunjuki jalannya. Maka jiwa ini harus bersungguh-sungguh, jangan malas. Makanya juga kan nanti ketika kita mau masuk 10 malam terakhir ini, kita sungguh-sungguh nih. Kita sungguh-sungguh mesti datang. InsyaAllah jam 3 lebih kurang ya, jam 3 atau jam 3 kurang kita sudah salat qiyamul lail. Ya, kita sudah qiyamul lail. Kita harus bersungguh-sungguh, kita azamkan. Jangan, oh nanti datang enggak datang ya. Oh ini habis hancur, enggak akan datang. Tapi kalau azamnya insyaallah ya Allah 10 malam terakhir ya Allah, enggak ada malam nih hanya Ramadan ini aku dapatkan ya Allah, aku akan datang. Kalau dia bersungguh-sungguh jiwanya, dia akan dibangunkan oleh Allah. Tapi kalau enggak sungguh-sungguh, enggak akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kadang-kadang enggak tahu siapa yang jentik kaki saya. Saya, ya Allah tolong bangunkan hambamu ya Allah, saya hambamu ingin bangun jam sekian. Itu kadang-kadang terbangun tuh kadang-kadang kayak ada yang jentik kaki itu, ibu jari itu. Kalau Allah ingin membangunkan kita dengan caranya sendiri. Sebab ada malaikat-malaikat rahmat yang datang kepada kita. Dan memang malaikat itu memang dia datang, dia jaga kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Ahmad Ibnu Hanbal, malaikat yang menjaga kita, satu orang manusia dijaga oleh malaikat 120 malaikat jumlahnya yang menjaga. Tapi kalau orang ini tidak berzikir, dia jauh daripada zikir, ingat kepada Allah, maka malaikat yang jumlahnya 120 orang ini, kata Imam Ahmad Ibnu Hanbal dalam hadis itu, maka syaitan secepat kilat menyambarnya. Makanya sebenarnya orang-orang berzikir itu memang dia, kalau dia bertemu dengan orang-orang yang tidak berzikir, itu memang jauh perbedaan, seolah dia berada di alam dan dia berada di alam yang lain. Itu ketara banget itu. Nih. Wal ana, saya minta maaf ya. Al-juh wal ana. Bukan wathana. Wal ana. Wal ana maksudnya apa? Anak ini bersabar, bertahan. Memang majlis ilmu itu ya Allah dengan duduk bersilanya, ya, kemudian dengan mengantuknya, kemudian kata nafsu, ya, alah nanti itu masih ada kerja nih, dia akan menggoda kita untuk meninggalkan majlis yang terbaik itu. Kadang-kadang kalau hari biasa kalau diganggu syaitan, mau auzubillah, mau ngaji aja, belum sempat auzubillah pun sudah mengantuk dia. Gak jadi auzubillah pun gak sempat. Sebab dia akan diganggu syaitan, banyak kerja yang akan dilakukan sehingga dia ngaji satu halamannya udah kayak lama banget.
Tapi kalau menonton sinetron, ya Allah, 2 jam gak terasa waktu. Apalagi kalau menonton film India, 3 jam. Menonton film India 3 jam, udah 3 jam aja, ya Allah ya. Tapi ya Allah, ngaji 1 halaman 2 halaman udah kayak 1 jam lebih, ya Allah. Sebab apa? Al-anak gak ada. Ketahanan jiwa dalam berzikir, dalam bertahan, bersabar tuh gak ada. Makanya memang harus bersabar, harus ditahan jiwa itu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah zikir ruh. Yang ketiga, zikrur ruh. Zikirnya ruh. Sebab sebagian ulama tasawuf membedakan antara jiwa dengan ruh. Kan saya sampaikan, kita ada lima alam batin. Pertama akal, yang kedua nafsu atau jiwa, yang ketiga qalbun, hati, yang keempat ruh, yang kelima mata hati. Nah, ya. Ini 5 ini memang kita harus paham. Jangan kita bedakan, jangan sama semua. Oke. Zikr ruh ini adalah al-khauf war raja. Oke. Al-khauf, ya, al-khauf war raja. War raja. Al-khauf, rasa takut. Kita yang kurang di kita rasa takut. Enggak takut kalau kita bermaksiat, kalau seandainya Allah azab dalam kubur kita. Sekarang kita enggak takut membiarkan Ramadan berlalu. Apakah kita nanti ketika kita membiarkan Ramadan berlalu, kita enggak mengambil amal yang terbaik? Apa aman setelah Ramadan? Kita enggak takut. Padahal Allah melaknat orang yang Ramadan aku berikan yang terbaik, malam-malam yang terbaik, bahkan aku berikan yang 1 malam itu bisa menghapuskan dosanya yang seumur hidupnya. Sebab kalau hidupnya 60 tahun, 1 malam itu lebih baik daripada 83 tahun. Bayangkan. Itu pun dia tidak ambil peluang, kata Allah. Maka di luar Ramadan Allah akan siksa dia dengan kehidupan dia. Tapi orang-orang yang mencapai ketakwaan mendapatkan malam itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia tidak ada ketakutan di dalam dirinya terhadap rezekinya. Sebab kalau dia dekat dengan Allah, pasti Allah berikan rezekinya. Dan dia tidak akan pernah dikecewakan dengan sikap seseorang. Dia enggak akan merasa sedih kalau diuji, ya. Makanya orang-orang yang bertakwa itu dia tidak akan merasa sedih. Al-khauf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhallimuhumullah fi yawmin la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan Allah lindungi di padang mahsyar yang tidak ada perlindungan. Salah satunya syabun, seorang pemuda atau rajulun yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri, lalu dia menangis kepada Allah karena takutkan azab Allah, menangis dia. Wah, Masya Allah, mengalir air matanya. Ya Allah, bagaimana nasib saya nanti dalam kubur saya, ya Allah? Apakah kuburan saya gelap atau terang, ya Allah? Apakah saya amalan-amalan yang saya kerjakan Engkau terima atau tidak, ya Allah? Yang dikhawatirkan kalau amalan ini aku karnakan karena diriku, disebabkan bukan karenamu, ya Allah. Dia takut dia. Kita relax saja, santai saja, ya. Dan bahkan kita tidak takut kematian kita husnul khatimah atau su'ul khatimah. Kita harus meminta kepada Allah, ya Allah, kalau bisa, ya Allah, hamba-Mu ini meninggal dalam keadaan sujud, atau ketika membaca Al-Quran, atau ketika berzikir, atau ketika mengajar. Semua itu dalam kebaikan. Jangan sampai hamba-Mu ini meninggal dalam keadaan bermaksiat kepadamu, ya Allah. Oh, sebab apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya, ya, sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya buruk, maka dia meninggal dalam keadaan buruk itu, ya. Makanya hati-hati. Rasa takut. Ar-raja, rasa harap. Nah, ya Allah,
hamba melakukan kebaikan ini, ya Allah, hanya Engkau yang maha tahu. Ya Allah, balaslah dengan kemahakayaanmu, balaslah ya Allah. Sehingga kita berbicara dengan Allah. Cobalah ajak Allah tuh berbicara setiap hari, sebab huwa aqrabu min hablil warid. Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Ini kadang-kadang kita mengadu kepada manusia lebih hebat berbanding kita mengadu kepada Allah. Allah tuh maha pencemburu. Makanya ketika kita sendiri, ya Allah, tolong hamba-Mu ya Allah, nangis dengan dia seolah Allah tuh memang betul-betul. Kalau Allah sendiri mengatakan saya lebih dekat daripada urat lehermu, maknanya kita memang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ud'u rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Memohonlah kepada Tuhanmu dengan apa? Dengan rasa takut dan penuh harap. Takut kalau seandainya Allah tidak kabulkan doa itu. Berharap, ya Allah, kabulkanlah doa itu ya Allah. Sehingga pengharapan yang tinggi dan ada rasa takut kalau Allah tidak kabulkan, doa itu akan makbul. Tapi sebagian ulama mengatakan pengharapan jauh lebih tinggi berbanding rasa takut. Sebab apa? Kalau saya takut, dia berburuk sangka pula dengan Allah. Rasa takut ada, tapi pengharapan yang bulat, yang tinggi kepada Allah. Ya Allah, hamba yakin ya Allah, Engkau akan mengabulkan doa hamba ya Allah. Maka raja ini harus tinggi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah dan kamu yakin Allah mengabulkan doamu. Harus yakin. Jangan enggak yakin. Ini enggak doa ya Allah ya, seperti dulu kita sampaikan doa ya Allah, kalau Engkau kabulkan alhamdulillah, kalau enggak Engkau kabulkan enggak apa-apa. Ya ini enggak benar namanya. Doa masa gitu. Doa itu memang harus yakin Allah mengabulkan. Yang keempat, zikir qalbu. Yang keempat, zikir qalbu. Zikru al-qalb. Zikir hati. Zikir hati ini apa? Pembenaran dan penyembuhan. Zikir hati ini membenarkan setiap apa yang Allah janjikan, pasti Allah menepati janjinya. Dibenarkan oleh hati. Saya kalau lakukan perkara ini, saya kalau melaksanakan ini, sebab apa? Contoh, berbuat baik kepada orang tua itu zikir. Dan kita praktekkan dan kita yakin kalau kita berbuat baik dengan orang tua, pasti Allah akan berbuat baik dengan kita. Orang tua kalau dia redha, Allah pasti redha dengan kita. Tapi hati-hati kalau orang tua murka, Allah pasti murka. Sebab Nabi mengatakan, ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Makanya hati dia harus membenarkan dengan perbuatan itu dia benarkan benar, yakin dia bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti membalasnya. Kemudian syifa. Ketika kita berzikir dengan hati membenarkan apa yang Allah janjikan dan membenarkan dengan ganjaran-ganjaran Allah, ya kita yakin, maka hati akan terobati. Hati akan terobati. Makanya zikir hati ini, kalau sudah sampai kita ke zikir hati ini, tenang jiwa itu. Makanya itu kata Agim kan, jagalah hati, jangan kau kotori. Semua maksudnya apa? Jaga hati kita, senantiasa isi hati itu dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, zikir akal. Zikir akal. Yang kelima adalah zikir akal. Al-aqlu. Zikir akal ni gimana? Maka zikir akal ni adalah yaitu mengagungkan dan merasa malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar, sesungguhnya dalam pergantian siang dan malam ada terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Li ulil albab, bagi orang yang memiliki hati. Yaitu orang-orang yang alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa yatafakkaruna fi qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yaitu orang yang menggunakan hatinya itu orang yang berzikir ketika berjalan, berdiri, ketika dia duduk, ketika dia berbaring, dan dia memikirkan alam ni sehingga nampak kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, diagungkannya Allah. Nabi
Sehingga kata Nabi SAW, kalau orang sebelum tidur dia tidak memikirkan tentang penciptaan, tentang ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap apa yang Allah ciptakan, bintangnya, bulannya, maka celaka orang itu, kata Nabi. Makanya ada murid ustaz tu, karena dia mendengar hadis ni, dibuatnya atap rumahnya daripada apa? Daripada kaca. Daripada kaca, sehingga malam tu masih tetap dia bisa melihat bulan dan bintang. So ada murid saya satu yang rumahnya seperti itu. Ada lagi rumahnya yang landscape Madinah itu, Masjid Nabawi itu, rumahnya itu kalau masuk rumahnya itu lantainya itu kaca yang tebal itu, dan di bawahnya ada apa, kolam, ada ikan. Masuk tuh, subhanallah, masya Allah, ikan ini kayak di surga aja nih. Dan dia kalau menelpon anaknya, nyari anaknya, telepon, "Nak, kamu di kamar yang berapa?" katanya. Saking besarnya rumahnya itu. Itu subhanallah ya. Dan dia apa, yang landscape Madinah itu, yang apa, taman Madinah itu, dia termasuk, dia mendapat proyek itu. Masya Allah. Itu baru dunia. Kalau akhirat nanti, ya Allah, ya, sorga-sorga itu, rumah-rumah orang yang beriman itu, di bawahnya mengalir sungai-sungai, sungai susu, sungai madu, sungai air mata yang jernih, sungai arak, ya Allah. Makanya bersungguh-sungguh untuk mendapatkan itu dengan apa? Dengan bersungguh-sungguh di bulan Ramadan ini dengan amalan terbaik. Kemudian al-haya, malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni kecil, jangan sombong. Kita harus malu kepada Allah. Banyak yang kita ni tak ada apa-apanya. Coba naik pesawat, ya. Orang yang tadinya petantang-petantang hebat gagahnya, dari pesawat nampak tak dia? Kecil apa yang disombong ini ya? Dari atas pesawatnya tak nampak ya. Kecil, manusia itu hina. Makanya dia harus malu kepada Allah, dia harus malu dengan dirinya. Makanya akalnya semakin dia memikirkan tentang ciptaan Allah, memikirkan, bahkan kalau dia memikirkan dirinya sendiri, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan kepada dirimu kamu lihat, kamu tuh lemah. Dia lihat kamu tuh diciptakan Allah, enggak ada apa-apanya, dalam keadaan lemah. Sehingga ketika orang memikirkan tentang dirinya pun, dia akan kembali mengagungkan Allah. Dia malu untuk tidak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, insyaallah untuk yang dua lagi, insyaallah esok yang kita akan masuk ke yang zikir yang ke-6 dan ke-7, insyaallah besok insyaallah kita sampaikan. Itu saja yang boleh kita sampaikan. Terlebih kurang saya minta maaf. Yang benar datangnya dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dan khilaf karena kalian masuk sedih. Sama-sama kita mengucapkan, Ustaz juga lupa mengingatkan, mengucapkan doa kafaratul majlis, semuanya membaca. Sebab apa? Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Daud, siapa yang membaca doa kafaratul majlis ini, belum lagi dia meninggalkan majlis itu, Allah sudah mengampunkan dosanya. Ya, sama-sama kita baca, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.